pada malam hari ini, tanggal 3 April 2023, menjelang Pekan Suci, bersama dengan pengurus-pengurus OMK, bekerja sama juga dengan pastor paroki dan koordinator bidang liturgi untuk bagaimana memperkenalkan kepada umat selain tablo atau yang kita biasa tonton drama Natal, tetapi juga ada Pasio Jalan Salib Hidup yang digelorahkan atau dibukti nyatakan di jalan atau di luar gereja. Kan jadi biasa rencananya di luar gereja ya? Iya, di luar gereja. Jalan raya, betul ya? Iya, di jalan raya. Kan biasanya kita mengikuti jalan salib hanya terbatas pada dalam gereja. Nah, karena ini salah satu kekasaan dan tradisi kita, saya juga mengajak teman-teman OMK untuk menggerakkan jalan salib hidup ini di luar gereja. Ada rute-rute yang telah kami susun, telah kami atur, yang dimana itu menjadi rute yang paling aman untuk melaksanakan kegiatan ini. Antara nak sikat rambut. Iya nah, bikin apa dah? Ada banyak persiapan-persiapan yang telah kami lakukan. Pertama, pembuatan tombak dari para prajurit, kemudian pembuatan dari baju-baju sirah dari para prajurit, pengukuran baju-baju yang tepat mulai dari tokoh Yesus, Maria, Ibu Yesus, Maria Magdalena, rombongan-rombongan, massa, Pontius Pilatus, dan semua aktor-aktor yang ada dalam jalan salib hidup itu sendiri. Lagi bikin apa nih Pak Andri ini? Bikin perisai untuk prajurit Roma. Ini lagi persiapan untuk Paskah nanti di Jumat Agung. Nanti kita akan jalan salib hidup. Nanti sama-sama dengan umat kita akan merayakan Jumat Agung ya. Ini kita membantu sebagai pembina OMK unit John Baptist de La Salle, membantu persiapan anak-anak untuk membuat kostum, berbagai peralatan, dan juga bahan-bahan yang lainnya agar Jumat Agung nanti boleh berjalan dengan baik. Mantap Ketua. Tuh jangan go, tutup lagu dan tadi. Brother mau tertawanya dah, tertawa. Ini membuat perlengkapan tentara Romawi. Ya, ini dibuat sesederhana mungkin dari bahan gardus-gardus dan dicat warna emas supaya kelihatan lebih bagus, tapi semua dari bahan-bahan yang daur ulang semua. Ya, adik-adik kita OMK memang butuh pendampingan dalam hal begini. Jadi kita sebagai orang tua, apalagi sebagai pembina, harus ada pendampingan. Jadi kita orang tua atau pembina atau siapapun yang di umat paroki kita, tolong support anak-anak OMK ini. Mereka lah penerus kita. Kalau bukan kita membantu mereka, kapan lagi, siapa lagi untuk kita membangun iman dalam gereja. Karena kebetulan dipercayakan sebagai Tuhan kita Yesus Kristus, jadi peran ini tidak sembarangan. Persiapan yang kita lakukan sampai saat ini termasuk puasa dan juga novena. Kalau niat kita tidak memadai, apapun kegiatan yang paling gampang itu tidak akan tepat atau dapat dilaksanakan. Oleh karena itu, dasar atau elemen paling fundamental dari kita seperti halnya bangunan membuat batu dasar, begitu juga dalam OMK ini untuk menggerakkan kegiatan-kegiatan seperti ini kita harus menggunakan niat kita.
yakni semangat, spirit jiwa muda kita untuk melangsungkan kegiatan ini, walaupun dalam keterbatasan apapun, walaupun dalam situasi sulit, walaupun dalam kelemahan apapun. Namanya ada niat yang memadai, itu pasti akan terjadi berkat niat itu sendiri yang berakar dari optimisme, karena bantuan Roh Kudus yang datang menaungi, membantu, mendukung kita anak-anak muda dalam mewartakan apa yang menjadi tradisi Gereja Katolik itu sendiri.